Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Surya dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Water Supply Provision in Asian City. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Al Mubarak, NRP 074, ada Rizky, NRP 079, ada saya sendiri, Jeffrey Jokowi, NRP 093, dan ada Integrasi NRP 100, dan yang terakhir ada Devi Rainasi, NRP 103. Nah, untuk outline pembahasannya kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembahasan. Untuk di bab 2, yaitu hasil dan pembahasan, berisi review artikel dan komparasi artikel. Dan yang bab 3 terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan, lesson learned, dan rekomendasi. Pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Next. Permasalahan air bersih dan sanitasi merupakan salah satu dari 17 Sustainable Development Goals yang saat ini sedang gencar dilakukan. Faktanya, development goals air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan manusia yang cukup sulit dicapai dalam salah satu dari 17 Sustainable Development Goals itu sendiri. Bahkan Bank Dunia pada tahun 2014 itu mengatakan bahwa 780 juta orang itu tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk itu tidak memiliki akses sanitasi yang layak gitu. Akibatnya masalah ini itu menimbulkan terhadap melayangnya ribuan nyawa yang meningkatkan angka hingga 7% nyawa melayang di dunia itu karena masalah kekurangan air bersih maupun kebersihan air maupun dari sistem sanitasi itu sendiri. Next. Ya, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, yang pertama kita akan melakukan pembahasan dari review dari artikel itu sendiri. Yang pertama. Artikel yang pertama adalah mengenai pengembangan inklusif layanan air minum di perkotaan di Jakarta. Next. Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang masih memiliki masalah kebersihan air bersih maupun masalah sanitasi. Jakarta sendiri masih berjuang dalam pemerataan akses dan kualitas penyediaan air bersih tersebut. Bisa dibilang Jakarta ini merupakan salah satu kota di Asia yang cukup besar, namun masih terhalang oleh masalah-masalah kecil gitu, seperti air bersih ini. Bahkan penelitian dari artikel tersebut mengatakan bahwa penyediaan air di kota Jakarta itu hanya sekitar 60% pemerataannya. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan mengambil 2 titik di kota Jakarta. Yang pertama adalah di Penjaringan Jakarta Utara, lalu yang kedua adalah di Gedong dan Ciracas yang terletak di Jakarta Timur. Latar belakang pemilihan kedua tempat tersebut adalah karena kedua tempat tersebut memiliki persentase masyarakat miskin yang cukup tinggi, namun dengan catatan masyarakat miskin yang kita teliti dalam artikel ini adalah masyarakat miskin yang sebenarnya itu bukan masyarakat ilegal, yaitu adalah masyarakat yang terdaftar dari PBB dan membayar PBB secara rutin. Karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses air bersih di Indonesia adalah dengan merupakan anggota PBB, membayar PBB tersebut. Penelitian dilakukan adalah menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan stakeholder yang terdiri dari masyarakat kelas menengah ke bawah dengan indikator penghasilan di bawah 4,4 juta per bulan per rumah tangga. Lalu yang berikutnya adalah pihak penyedia air minum seperti PDAM, Palija atau Aetra, Bappenas, Pusitbang, SDNA, dan lain-lain. Pembagian kelas ekonomi masyarakat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu Q1 untuk masyarakat paling miskin dan Q5 untuk masyarakat paling mampu berdasarkan pendapatan per bulan per rumahnya. Next. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa sumber air bersih di Jakarta itu sebagian besar menggunakan air sumur, yaitu adalah air yang diambil dari sumur masing-masing rumah maupun industri yang merupakan air tanah yang berada di bawah kota Jakarta diambil secara langsung menggunakan air sumur maupun secara ilegal maupun secara ilegal, secara individual maupun secara korporat. Lalu sisanya adalah menggunakan air pipa yang presentasinya masih cukup kecil, seperti yang bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Air pipa ini adalah sambungan air yang dikirim langsung ke rumah-rumah menggunakan pipa PDAM maupun perusahaan-perusahaan air minum swasta seperti Palija dan Aetra. Next.
dapat dilihat pada layar, pada kawasan yang kita teliti, yang diteliti oleh peneliti adalah 2 kawasan, Penjaringan Jakarta Utara dan Gedung Ciracas di Jakarta Selatan. Pada Jakarta Utara itu bisa dilihat trennya adalah lebih banyak orang menggunakan air pipa ketimbang air tanah, mengingat posisi di Jakarta Utara yang memiliki kualitas air tanah yang semakin lama semakin rendah, yang membuat orang itu semakin lama semakin mengalihkan aksesnya dari air tanah menjadi air pipa. Namun latar belakang regulasi tersebut adalah nyatanya tidak semua orang itu masih memiliki akses air pipa. Nyatanya adalah orang-orang yang dulu memiliki air tanah, namun karena penurunan kualitas, masyarakat pada Penjaringan Jakarta Utara ini akhirnya memutuskan untuk mengambil air pipa dari rumah-rumah tetangga yang memiliki akses dengan membayar secara korporat seperti itu. Lalu yang kedua adalah di Gedung Ciracas Jakarta Selatan, tren penggunaan air tanah di sini justru kebalik, di mana penggunaan air tanah di Jakarta Selatan ini cukup banyak, lebih banyak ketimbang penggunaan air pipa. Dengan catatan pada tren air tanah ini adalah sebagian masyarakat pada Gedung Ciracas itu juga memiliki air pipa di rumah dan juga memiliki air tanah di rumah. Tapi dari survei itu menunjukkan bahwa 70% orang itu tetap memilih untuk menggunakan air tanah karena masalah kepercayaan. Next. Nah, sebuah pola tren yang ditemui dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat miskin, terutama masyarakat dalam golongan ekonomi Q1, itu memiliki pengeluaran biaya untuk menggunakan air bersih itu yang lebih besar ketimbang masyarakat yang pada posisi kelas ekonomi Q5. Bisa dilihat uang yang mereka keluarkan untuk membayar air bersih adalah 14% dari pendapatan mereka, sehingga untuk yang Q5 adalah sebesar 7% dari pendapatan mereka. Padahal data menunjukkan masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama yang tidak memiliki akses air bersih, itu menggunakan jumlah kubikel air per bulan lebih sedikit ketimbang masyarakat di kelas Q5 yang mayoritas sudah mempunyai akses air bersih. Tren ini dapat terjadi karena seperti tadi yang saya jelaskan, ketika sebuah masyarakat itu tidak mempunyai akses air bersih dan dia menggunakan air tanah, akhirnya dia memutuskan untuk membeli air secara istilahnya oplosan gitu dari masyarakat dari tetangga-tetangga yang memiliki akses terhadap air bersih tersebut. Nah, dalam proses jual belinya itu kan nggak ada harga yang diatur secara ditetapkan secara konkret seperti apa yang ditetapkan PDAM oleh orang-orang yang memiliki akses tersebut. Sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah ini membayar lebih karena dia membelinya lewat perseorangan. Itulah permasalahan jadi di Jakarta adalah ketika orang yang lebih miskin itu tidak memiliki hak yang sama terhadap orang kaya dan mengeluarkan uang lebih banyak untuk penggunaan air bersih. Nah, permasalahan jadi adalah selain itu permasalahan jadi juga adalah mengenai overuse terhadap air tanah tersebut. Pertama adalah air tanah itu sudah tidak relevan untuk digunakan zaman sekarang karena kualitasnya kurang baik. Terutama pada kawasan-kawasan yang dari awal memang kualitas air tanahnya kurang baik seperti Jakarta Utara. Lalu juga dapat meningkatkan risiko banjir. Yang terakhir adalah dapat meningkatkan risiko turunnya permukaan tanah seperti yang terjadi di Jakarta Utara. Itu salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara berlebihan. Next. Nah, untuk solusi yang ditawarkan dari permasalahan di Jakarta ini, yang pertama untuk pemerataan saluran air bersih melalui pipa kepada rumah-rumah warga dengan masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai prioritas. Karena seperti yang saya bilang, ketika masyarakat menengah ke bawah itu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi ketimbang masyarakat menengah ke atas untuk biaya pengelolaan air bersih. Lalu yang kedua adalah untuk membangun waduk sebagai sumber air bersih untuk jaringan air pipa pada kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air bersih, seperti Jakarta Utara yang memiliki kualitas air tanah yang buruk sehingga mereka tidak mempunyai sumber air selain dari pipa. Next. Next. Ya, selanjutnya adalah lanskap pasokan air yang terfragmentasi di pinggiran kota Hanoi. Studi kasusnya ada di kota Hanoi, Vietnam. Jadi untuk latar belakangnya, untuk menghadapi tantangan perencanaan kota dalam bingkai urbanisasi yang cepat, secara global menyebabkan terjadinya ketidakadilan lingkungan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kerap kali menimbulkan banyaknya gejala sosial akan penyediaan sarana-prasarana yang ada. Nah, salah satunya itu adalah penyediaan air bersih yang sangat jarang dijumpai di desa pinggiran kota Hanoi, Vietnam. Nah, untuk permasalahannya, terjadi kesenjangan penyaluran sistem air pipa di perkotaan dan pedesaan dikarenakan penggunaan yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, yang dikarenakan penggunaannya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.
Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah yang pertama melakukan penurunan harga pada sistem air perpipaan yang di Nilai pasokan air bagi masyarakat miskin di kota Rajshahi, Bangladesh. Bisa dilihat. Nah, kota Rajshahi sendiri adalah kota metropolitan yang terletak di bagian barat dan juga di bagian utara Sungai Padma, Bangladesh, dan juga dekat dengan perbatasan Bangladesh dan juga India. Nah, di kota Rajshahi sendiri biasa juga dikenal dengan kota pendidikan karena kehadiran semua jenis lembaga pendidikan. Namun terlepas dari itu, reputasinya di dalam hal pendidikan ini tercoreng dengan adanya banyaknya masyarakat yang menderita karena fasilitas layanan yang tidak memadai bagi penduduk kota, terutama yang tinggal di daerah kumuh, terutama juga masalah pasokan air bersih. Next. Nah, ini bisa dilihat ini adalah pembagian zona-zona kumuh di kota Rajshahi sendiri. Nah, pada pembagian ini tujuan dari penelitian ini membagi menjadi 10 daerah kumuh berdasarkan 3 zona, yaitu zona inner, zona middle, dan zona outer. Nah, di zona-zona tersebut dapat dilihat permukiman kumuh yang terletak di zona dalam atau zona inner itu sengaja ditentukan dengan radius 1,5 km dari kawasan pusat bisnis Sahib Bazar yang ada di perkotaan Rajshahi. Namun dengan tujuan mereka mengkategorikan lokasi itu berbasis dengan mengidentifikasi variase pasokan air di antara permukiman kumuh tersebut. Nah, hal ini tentu sangat membantu kita memahami lokasi dan akses atau air bersih di masyarakat perkotaan. Next. Nah, dari permasalahan tersebut dapat ditentukan rekomendasi ataupun solusi dari permasalahan tersebut, yaitu untuk yang pertama yaitu pemerintah daerah harus lebih proaktif dan juga memastikan bahwa pasokan air itu dapat terjangkau bagi seluruh masyarakat miskin di perkotaan Rajshahi. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah harus menyusun kebijakan dan perencanaan yang pro kaum miskin untuk meningkatkan penyediaan air di kota berkembang seperti kota Rajshahi di Bangladesh ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu harus mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada daerah kumuh yang paling rentan itu di daerah mana, dan juga harus spesifik lokasinya itu di daerah mana. Nah, langkah tersebut dilakukan itu sangat penting untuk mengatasi tantangan kekurangan di air kota tersebut. Sebagaimana jika sudah menentukan itu, jadi langkah yang pertama diambil itu membangun di daerah tersebut terlebih dahulu, mendahulukan pembangunan di daerah tersebut terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian ada jurnal yang berjudul Pengelolaan dan Penyediaan Air Berkelanjutan yang terpadu di Hong Kong dan di Singapura. Selanjutnya. Nah, jadi pada jurnal ini membahas 2 kota sekaligus, yaitu Singapura dan Hong Kong. Nah, kedua kota ini memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu sama-sama kota dengan kekuatan ekonomi yang tinggi di Asia, seperti itu. Nah, untuk Singapura sendiri ini merupakan salah satu kota paling maju di Asia Tenggara dari segi ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan Hong Kong sendiri merupakan kota bagian dari RRC yang memiliki administrasi khusus, sama halnya seperti Yogyakarta dan Aceh, dan salah satu yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia juga. Nah, kedua kota ini memiliki masalah yang sama, yaitu sempat mengalami krisis pasokan air bersih, seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita membahas dari Singapura terlebih dahulu. Nah, pada awal kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1965, Singapura ini masih bergantung penuh dengan impor air bersih dari Malaysia, tepatnya pada Sungai Johor. Nah, namun lambat laun kualitas air dari Sungai Johor ini mulai memburuk dan kebutuhan air yang terus meningkat. Nah, di sisi lain, Singapura ini tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan air sendiri dikarenakan wilayah mereka yang sangat kecil, kemudian tidak adanya sebuah tanda hujan alami, jadi tidak
memiliki air tanah seperti itu. Nah, sehingga perlu sebuah inovasi yang baru untuk mengatasi hal-hal ini seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk permasalahan di Hong Kong. Nah, Hong Kong ini pada sekitar tahun yang sama, 1960 hingga 70-an, juga masih sangat bergantung kepada impor air bersih dari Cina, tepatnya Sungai Dongjiang. Nah, pada waktu itu Hong Kong itu saking parahnya krisis air bersih di sini sempat membatasi setiap setiap rumah itu dibatasi gitu jumlah air bersih yang mengalir ke sana. Nah, seperti itu. Nah, namun seiring berkembangnya waktu itu kualitas air bersih di sungai tersebut itu juga mulai keruh gitu. Jadi pembatasan air itu semakin lama semakin parah seperti itu. Nah, namun kebutuhan air itu juga setiap tahun semakin meningkat, seperti itu. Nah, perlu dilakukan sebuah inovasi untuk memastikan keamanan pasokan sumber air dari kota Hong Kong sendiri, seperti itu. Mungkin dapat dilanjutkan. Nah, yang pertama itu ada kita membahas solusi di Singapura terlebih dahulu. Nah, solusi di Singapura itu ada beberapa, yaitu ada sistem IUWM yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Nah, sistem ini menghasilkan sebuah strategi yang dinamakan Four National Tap Strategy, yang dimana memiliki tujuan dimana untuk mengamankan pasokan air bersih dengan melakukan diversifikasi seperti itu. Nah, diversifikasinya meliputi impor air bersih, tata air hujan, desalinasi air laut, dan penggunaan air kembali secara terus-menerus. Nah, salah satu proyek mereka yang paling besar yaitu adalah New Water Plan, yaitu sistem pengolahan kembali air. Jadi New Water Plan sendiri ini mengoleksi berbagai macam air gitu. Jadi mulai dari air laut, air limbah, dan mereka akan mengolah lagi hingga air itu dapat diminum gitu, jadi aman untuk diminum gitu. Nah, teknologi ini salah satu teknologi pengolahan air paling maju hingga tahun ini seperti itu. Nah, New Water Plan sendiri resmi beroperasi pada tahun 2003 dan terus ditingkatkan lagi hingga 2007 dan hingga tahun 2007 dapat mengelola hingga 758.000 meter kubik per hari. Nah, selain proyek water ini juga ada proyek lainnya seperti Desalination Plan yang pertama kali dibuka pada tahun 2005 dan terus dibuat plan baru setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, kemudian PUB selaku lembaga pengelola air bersih utama di Singapura juga aktif membuat reservoir air, dan reservoir air terbaru berada di Marina Bay dan jadi pada tahun 2008. Nah, selain itu pemerintah Singapura juga menggalakkan program pengurangan penggunaan air bersih dan berdasarkan data yang ada sudah terbukti berhasil seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kemudian kita membahas solusi di Kota Hong Kong. Nah, solusi di Kota Hong Kong ini ada beberapa. Hong Kong membangun sebuah untuk mengatasi permasalahan air keruh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hong Kong itu membangun saluran air dari hulu Sungai Dongjiang untuk mengatasi permasalahan air keruh. Namun karena hanya bergantung pada satu sumber saja, pemerintah itu perlu melakukan diversifikasi kembali seperti itu. Nah, pemerintah itu mulai menerapkan sistem yang hampir sama dengan Singapura, yaitu IUWM atau Integrated Urban Water Management pada tahun 2008. Nah, dengan program bernama Total Water Management System atau TWMS. Nah, konsep ini berfokus kepada pengembangan dari 3 sumber air lainnya, yaitu desalinasi air laut, penggunaan kembali air limbah pabrik, dan daur ulang air limbah domestik. Nah, untuk proyek terbesar dari TWMS ini adalah pabrik desalinasi di Seung Kwan O yang kemungkinan selesai pada tahun 2020 dan dibangun mulai tahun 2015 seperti itu. Memang kalau dilihat dari roadmap yang Total Water Management System, mereka
terlambat sekitar 2 tahun. Namun jika diperhatikan mereka dapat mencapai target tersebut jika mereka terus bergerak dengan kecepatan pengembangan yang seperti ini. Nah, TWMS juga merencanakan proyek daur ulang air limbah di Ngongping dan Sekbuhui. Nah, selain 3 pengembangan utama di atas, juga ada pengembangan lainnya seperti kebijakan penghematan air dan juga pengembangan infrastruktur lainnya berupa saluran penyaluran air laut sebagai air toilet dan perbaikan saluran untuk mengurangi tingkat kebocoran. Nah, meskipun kebijakan-kebijakan ini sudah diterapkan, namun ada beberapa yang kurang efektif seperti penghematan air seperti itu. Nah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, jurnal terakhir yang akan kami bahas adalah jurnal mengenai penggunaan kembali dan daur ulang air di Jepang berupa sejarah situasi saat ini dan perspektif masa depan dengan studi kasus yaitu kota Fukuoka dan Tokyo, Jepang. Boleh di next. Latar belakangnya, Jepang memiliki iklim yang basah dan ringan dengan curah hujan rata-rata yaitu 1.718 mm, yaitu sekitar 2 kali lipat dari rata-rata dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarang sekali terjadi kelangkaan air di Jepang. Namun karena varietas musim dalam curah hujan dan karena luas daratan yang kecil, yang berarti sungai mengalir dengan cepat ke lautan, jumlah sumber daya air per kapita di Jepang itu sangat terbatas. Juga keterbatasan air yang terjadi di Jepang itu diakibatkan karena Jepang itu merupakan sebuah negara yang sering sekali terjadi bencana alam, sehingga sering terjadi juga kelangkaan air. Boleh di next. Studi kasus kami ini berada di kota Fukuoka, Jepang, dan juga Tokyo. Kota Fukuoka, Jepang itu pada tahun 1978 itu pernah mengalami krisis air, sehingga kota Fukuoka, Jepang itu merupakan kota pertama yang melaksanakan proses sistem daur ulang air. Sedangkan Tokyo merupakan ibu kota dari Jepang, di mana Tokyo itu merupakan salah satu kota di dunia yang berpotensi untuk terjadinya kekurangan air. Tokyo ini memulai proyek pembangunan kembali air ini pada tahun 1980-an di distrik Shinjuku, yang merupakan tempat proyek pembangunan kembali kota yang besar yang pernah diluncurkan sebagai distrik percontohan untuk penggunaan kembali air. Boleh di next. Permasalahannya, terjadinya kelangkaan air di Fukuoka dan Tokyo itu dikarenakan semakin banyaknya penduduk yang menempati kota tersebut, maka semakin banyak pula permintaan terhadap air bersih. Namun karena kota tersebut, Fukuoka itu merupakan kota yang termasuk kota yang sering terjadi bencana alam, yaitu Fukuoka sering terjadi banjir dan juga gempa bumi yang sering terjadi di Tokyo. Jadi bencana alam tersebut sering merusak infrastruktur penyaluran air di kota tersebut. Jadi kota tersebut sering terjadi krisis kekurangan air, padahal penduduknya semakin lama semakin bertambah. Boleh kita lihat di grafik di samping itu adalah permintaan air yang semakin tahun semakin bertambah. Boleh di next. Maka penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah kota tersebut adalah dengan melakukan sistem daur ulang air. Proses ini udah mulai digerakkan pada pemerintah mulai melakukan kebijakan kepada setiap pemilik bangunan untuk memasang fasilitas ini pada tahun 2003. Pemerintah kota Fukuoka dan kota Tokyo menggencarkan program penggunaan kembali air ini. Pemerintah Fukuoka dan pemerintah Tokyo mewajibkan penggunaan reklamasi air hujan ini untuk pembilasan toilet, untuk irigasi pada gedung-gedung yang dengan luas gedungnya itu melebihi 5.000 meter persegi di Fukuoka dan gedung-gedung yang luasnya itu melebihi 10 meter persegi di Tokyo. Bisa kita lihat di gambar yang di samping, ini merupakan salah satu proses daur ulang air, di mana di tahap pertama itu air dari limbah
dari limbah kamar mandi maupun dari air tampungan hujan ditampung, lalu pipa yang berada di bawah tanah itu mengalir ke Ochai Water Reclamation Center, di mana air itu akan diubah. Ochai Water Reclamation Center itu merupakan IPAL dari kota Tokyo, dan di situ air akan diubah lalu dikirim lagi ke Shinjuku Subcenter Water Recycle Center melalui pipanya juga dari bawah tanah. Pipanya itu juga akan diolah airnya itu sebagai air yang bersih, lalu kemudian setelah air itu disterilkan lalu dikirim lagi ke perkotaan. Nah, air dari yang hasil dari penggunaan kembali itu belum dapat dijadikan sebagai air minum, tapi air itu bisa digunakan untuk kembali untuk pembilasan toilet, untuk irigasi seperti menyiram tanaman, dan juga untuk mengisi sungai yang mengalami kekeringan. Menurut penelitian di Tokyo dan juga di Fukuoka, air yang hasil dari pendauran ulang ini yang digunakan untuk mengisi sungai bisa menghidupkan kembali ekosistem sungai yang ada di dalamnya gitu. Ready, next. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian komparasi antara artikel. Next. Pada aspek yang pertama adalah mengenai kondisi penyediaan. Yang pertama dari Kota Jakarta, di mana di Kota Jakarta kondisi permasalahan adalah ketidakmerataan penyediaan air bersih yang menggunakan pipa air. Lalu yang kedua adalah penggunaan air tanah yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan. Lalu yang kedua adalah Hanoi dengan penyediaan air bersih yang tidak merata antar penduduk yang tinggal di kota dan pinggir kota. Yang ketiga adalah Rajshahi dengan terjadinya disparitas penyediaan air bersih antara masyarakat tengah kota dan pinggir kota. Hal berikutnya adalah artikel keempat, yaitu Singapura dan Hong Kong dengan sumber air sungai impor yang mulai menurun dari segi kualitasnya dan kuantitasnya, dan kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Yang terakhir adalah Fukuoka dengan terjadinya kelangkaan pada pasokan air bersih. Oke, untuk yang selanjutnya solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu di Kota Jakarta sendiri. Solusi yang pertama yaitu pemerataan akses air pipa ke seluruh kawasan kota, terutama pada kawasan-kawasan yang terkena dampak negatif penggunaan air tanah dan kawasan yang belum memiliki akses air pipa. Kemudian solusi yang kedua yaitu pembangunan waduk pada kawasan dengan keterbatasan sumber air untuk saluran air pipa. Untuk artikel yang kedua yaitu di Hanoi, solusinya yaitu menggunakan analisis empiris aksesibilitas air dan kepuasan cakupan kualitas dan biaya hasil survei yang menjelaskan preferensi. Untuk yang artikel yang ketiga yaitu di Rajshahi, solusi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada daerah kumuh yang paling rentan terhadap penyediaan kebutuhan pasokan air perkotaan. Yang kedua yaitu pemerintah daerah lebih memberdayakan, proaktif, dan juga mampu memastikan air yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan. Untuk artikel ketiga yaitu di Singapura dan Hong Kong, solusi yang pertama yaitu membuat proyek New Water untuk Singapura dan membuat pipa dari hulu sungai Dongjiang. Untuk yang kedua membuat tada air hujan, yang ketiga membuat pabrik desalinasi air laut, untuk yang keempat melakukan kampanye pengurangan dan penggunaan air bersih, untuk yang kelima yaitu menerapkan sistem IUWM. Untuk artikel yang kelima, artikel di Fukuoka, solusinya itu menerapkan sistem penggunaan kembali air yang digunakan di toilet untuk irigasi pada RTH, mengisi kekeringan pada sungai, namun sebelum dialirkan ke sungai, yaitu melalui filtrasi di IPAL. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode. Untuk yang literatur pertama di Kota Jakarta, yaitu wawancara semi terstruktur kepada masyarakat serta kepada institusi yang merupakan stakeholder. Kemudian untuk literatur yang kedua memiliki metode teknik penyebaran kuesioner kepada 100 warga dengan perbandingan 50 warga kota dan 50 warga desa pinggiran Kota Hanoi. Nah, untuk literatur yang ketiga di Kota Rajshahi, yaitu memiliki teknik survei kuesioner yang dilakukan terhadap 100 kepala rumah tangga yang dipilih berdasarkan lama tinggal. Nah, setidaknya 10 tahun di daerah kumuh. Nah, untuk literatur yang keempat, di kota Singapura dan Hong Kong, memiliki metode teori building process tracing terhadap implementasi
WM di 2 kota yang sudah menerapkan selama 2 dekade terakhir. Kemudian untuk literatur terakhir yaitu di kota Fukuoka memiliki teknik survei sekunder berbasis data dan kajian literatur. Iya, selanjutnya adalah unit analisis. Jadi untuk literatur yang pertama itu ada di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu unit analisisnya itu persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air bersih, presentasi pemanfaatan pelayanan air pipa untuk kebutuhan air bersih, presentasi jangkauan penyediaan air bersih, dan jumlah penggunaan air bersih. Selanjutnya untuk literatur kedua yang studi kasusnya di Hanoi itu, unit analisisnya itu jumlah penggunaan pipa air di antara di kota dan di desa. Terus yang kedua adalah kepuasan aksesibilitas penyediaan air di 2 tempat tersebut. Yang ketiga ada di studi kasus literatur Cisahi. Unit analisis itu yang pertama dimensi biofisik penyediaan air bagi masyarakat miskin perkotaan. Yang kedua dimensi teknis pasokan air. Yang ketiga dimensi politik pasokan air. Yang keempat dimensi kelembagaan pasokan air. Yang kelima, dimensi ekonomi penyediaan air untuk masyarakat miskin perkotaan. Dan yang terakhir, dimensi sosial penyediaan air bagi masyarakat miskin perkotaan. Untuk unit analisis selanjutnya itu untuk studi kasus literatur di Singapura dan Hong Kong. Untuk unit analisisnya itu, yang pertama pasokan air bersih per kapita, dan yang kedua tingkat diversifikasi sumber pasokan air. Selanjutnya untuk literatur yang terakhir, studi kasus di Fukuoka, unit analisisnya itu berupa grafik permintaan air bersih Fukuoka dari tahun ke tahun, tabel penerapan program penggunaan kembali air dari tahun ke tahun di Jepang. Yang selanjutnya adalah sampel. Di Kota Jakarta itu sampelnya merupakan penduduk Kota Jakarta pada kawasan penjaringan Jakarta Utara dan Gedong dan Ciracas Jakarta Selatan. Untuk Hanoi, warga di pusat Kota Hanoi dan pedesaan Kota Hanoi. Untuk Rajahasi, penduduk Kota Rajahasi yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Untuk Singapura dan Hong Kong adalah Kota Singapura dan Hong Kong selama 2 dekade terakhir dan beberapa individu terpilih. Boleh di next. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama adalah air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Namun Indonesia kebutuhan air bersih juga merupakan salah satu masalah global yang tak kunjung selesai. Latar belakang masalah tersebut pun beragam di berbagai negara, seperti kurangnya pemerataan akses air bersih, minimnya sumber air bersih, hingga berbagai faktor lain seperti aspek politik, teknis, dan instansi yang berpengaruh. Lalu yang kedua adalah dengan ketidakstabilan supply dan demand air bersih pada kawasan perkotaan, maka diperlukan sebuah tinjauan yang komprehensif yang meliputi evaluasi mendalam mengenai latar belakang permasalahan tersebut, solusi dari permasalahannya, hingga strategi ke depannya untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan air bersih. Yang selanjutnya adalah lesson learned. Apa yang dapat kita ambil dari presentasi kami ini? Yang pertama itu adalah kita mengetahui masalah-masalah penyediaan air bersih di berbagai kota di Asia. Yang kedua itu kita mengetahui bagaimana apa jenis infrastruktur penyediaan air bersih di kota-kota yang sudah kami tampilkan. Lalu yang ketiga itu kita mengetahui pola penggunaan air bersih masyarakat perkotaan, dan yang terakhir itu kita mengetahui solusi-solusi yang telah dilakukan kota-kota di Asia mengenai untuk mengatasi permasalahan penggunaan air bersih masyarakatnya. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke rekomendasi dari kelima literatur, yaitu salah satu solusi yang bisa kita ambil dari beberapa negara dan juga diimplementasikan ke Indonesia, yaitu yang paling masuk akal, yaitu melakukan pemerataan dalam pembangunan infrastruktur pasokan air bersih, dan juga kemudian memprioritaskan masyarakat miskin yang paling rentan terhadap penyediaan air bersih. Kemudian setelah itu di Indonesia juga dapat mengadopsi solusi dari negara Singapura yang sudah dijelaskan oleh Alan tadi, yaitu menerapkan sistem Integrated Urban Water Management atau IUWM yang meliputi peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas infrastruktur, integrasi berbagai aspek dalam penyediaan air, hingga inovasi dalam penyediaan air bersih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.